Hello everyone, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya M. Panji Andrian. Saya mahasiswa Elizabeth International jurusan F&B Service. Saya di sini akan menjelaskan 3 tokoh entrepreneur yang menurut saya memotivasi saya dan memotivasi orang lain. Teguh Prasetyo, beliau lahir tanggal 10 Juli 1991 di Padang, Sumatera Barat. Beliau mengawali karirnya sebagai seorang komedian yang sudah cukup terkenal dengan ciri khas dia, yaitu ekspresi wajah yang unik dan juga logat Minang yang selalu dia bawakan. Setelah sukses dalam karirnya sebagai komika, dia juga mengambil alih atau mengambil berganti profesi menjadi seorang podcaster di YouTube channel. Dia menjadi podcaster ada bersama Om Deddy Corbuzier, bersama PWK, Lidah Goyang Lidah, dan juga podcastnya dia sendiri. Dia terkenal, nama dia meledak saat dia berada di podcast atau menjadi host di salah satu podcast yang bernama PWK atau Podcast Warung Kopi. Dia di sana menjadi host, berhasil membuat satu video, setiap tayangan per episode itu mencapai 1 juta viewers, sehingga namanya pun meledak, channelnya meledak, dan dia menjadi salah satu pemenang sebagai podcaster nomor 1 di Indonesia. Setelah sukses di PWK dan dia habis kontrak pada tanggal 10 Juli 2024. Setelah dari podcast, dia kembali lagi ke podcast lain, ke podcast dia sendiri yang bernama Kerja Setoran dan juga Goyang Lidah. Tidak hanya stop di situ, karir dia terus melejit sebagai seorang podcaster, sebagai host. Dan kini karena popularitasnya yang sangat melejit, Pras Teguh pun membuat yaitu restoran yang bernama Warung Taburai. Warung Taburai ini belum lama ada di Jakarta dan sudah melejit namanya, karena yang pertama rasanya yang enak, dan juga yang kedua dia itu merupakan salah satu tokoh yang terkenal. Dia membuat Warung Taburai ini yang pertama karena mungkin untuk usaha bisnis dan juga terinspirasi dari ibunya. Dia ingin melestarikan resep-resep yang dibuat oleh ibundanya, sehingga dia membuatlah Warung Taburai. Semua menu-menu di sana dimasak dan mengambil resep itu dari resep ibundanya. Karena itu kita tuh bisa merasakan masakan rumah, masakan ibu saat kita makan di Warung Taburai. Ya mungkin juga karena itu makanya Warung Taburai itu sangat melejit, karena rasanya sangat cocok di lidah kita sebagai orang Indonesia. Dan juga kedisiplinan dia dalam membuat usaha. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan tentang perjalanan karir seorang Pras Teguh. Nilai entrepreneur yang dapat saya ambil dari sosok beliau ini, yang mungkin pertama, jika kita ingin mendapatkan kesuksesan dalam dunia bisnis, dunia karir, kita itu harus memiliki banyak skill, pengetahuan, dan juga pengalaman. Skill ini sangat membantu kita dalam kesuksesan kita, karena semakin banyak skill yang dapat kita miliki, maka kesuksesan itu semakin luas untuk kita dapatkan. Tokoh yang kedua yaitu Entis Sutisna atau kita kenal dengan Sule Sunda Bule. Beliau lahir pada tanggal 17 November 1976. Beliau dari kecil sudah aktif dalam dunia panggung. Dia hanya mengisi acara-acara di desanya seperti 17 Agustusan. Awal mula karir beliau sebagai pelawak atau komedian di Bandung. Lalu awal ketenaran beliau saat beliau mengisi acara TV di program yaitu Ofra Panjava di Trans 7. Di sana dengan candaannya, lawakannya bersama teman-temannya seperti Parto, beliau sangat booming namanya karena sangat lucu dan pembawaannya yang sangat unik. Setelah tidak hanya di program TV, beliau juga mendalami dalam musik dan film. Musik yang dia ciptakan itu lebih sering dengan bahasa Sunda atau ciri khasnya dia sendiri. Adapun film beliau yang terkenal yaitu Hongkong Kasarung, yang sangat kocak dan lawak dengan ciri khas unik dia, dan tidak lupa dengan candaan-candaan dia. Tidak hanya di televisi dan juga musik perfilman, beliau juga mengambil ranah YouTube dan entrepreneur. YouTube beliau itu cukup terkenal, yaitu beliau membuat produksi sendiri yaitu Sule Production yang berisi podcast, vlog, dan juga komedian. Dan kenapa dia dijuluki entrepreneur? Karena dia memiliki banyak usaha.
ada Sule Fashion, properti dan investasi, kuliner, dan yang lagi booming sekarang yaitu Equity Land. Dia menggunakan usaha bekas taman anggur atau kebun anggur dijadikan sebuah Disneyland atau taman tempat bermain yang sekarang lagi booming karena harganya pun terjangkau dan wahananya pun unik-unik. Dan juga beliau membuat properti atau usaha properti dan juga investasi. Nilai entrepreneur yang dapat saya ambil dari Sule yaitu kita harus meningkatkan skill kita dan juga pengalaman kita, dan jangan ragu dalam mengambil keputusan. Karena jika sudah ada skill, pengalaman, maka kita harus berani mengambil keputusan. Karena jika kita takut mengambil keputusan, maka kita tidak akan tahu hasil yang akan kita dapatkan. Jadi ingat, untuk sukses kita harus berani dan harus memiliki knowledge yang bagus. Tokoh entrepreneur yang ketiga yaitu Raffi Faris Ahmad atau yang kita kenal dengan Raffi Ahmad. Lahir 17 Februari 1987 di Bandung, Jawa Barat. Awal mula karir Raffi Ahmad yaitu menjadi model cover tahun 2001. Lalu dia merana lagi ke bidang sinetron, menjadi artis FTV, menjadi seorang musisi, produser, dan seorang presenter. Beliau sangat terkenal di acara TV karena pembawaan beliau yang sangat profesional, dan juga beliau terus belajar agar menjadi profesional dan menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya sukses di TV selama bertahun-tahun, dan kini dia sudah menjadi sukses, menjadi kaya, dia pun merana lagi ke industri usaha, bisnis. Usaha Raffi Ahmad ini sangatlah banyak. Di antaranya ada Rans Entertainment yang merana ke bidang internet, media, dan digital marketing, dan ada Rans Cilegon Air yang berkolaborasi dengan bandara, dan ada Rans FC yaitu klub bola yang sekarang ini kayaknya lagi turun, dan ada kuliner, makanan dan minuman. Banyak sekali usaha beliau. Dan yang dapat saya ambil nilai entrepreneurnya yaitu jika ingin menjadi sukses, kita harus belajar dari dia. Kenapa? Jika kita ingin sukses, kita tidak boleh menyerah. Kita tuh harus pantang menyerah, terus berusaha dan perbanyak pengalaman dan skill kita di bidang apapun. Jangan stuck di satu bidang, karena ingin sukses kita tidak bisa hanya mengandalkan lewat satu bidang. Sekian video entrepreneur yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan sekian, terima kasih.